Yeah, thank you. Iya, kejeda 1 minggu nggak konten ya. Ngasih kesempatan Bang Ade. Iya, sering kita baca berita ya. Ada seorang guru agama apapun, ya sekali lagi ya, agama dan kepercayaan apapun. Ini harus saya sebut karena ada sebuah sekte penyembah galon isi ulang. Kadang suka protes tuh. Kamu menghina kepercayaan kami, katanya gitu. Ya, jadi ada pemuka agama, bahkan guru agama, tapi punya hobi atau bahkan kelainan seks. Nah, agak serem nih kontennya nih ya. Ya, kalau itu dilakukan ke istrinya sendiri sih, ya itu urusan mereka lah, bodoh amat gitu ya kita ya. Tapi ini dilakukan ke orang-orang di sekitarnya, ke santrinya, ke muridnya, ke ustazahnya, atau ke orang-orang yang punya relasi kuasa di sekitarnya. Bayangkan, guru agama, semacam instruktur moralitas, tapi jadi penjahat kelamin. Ini ibarat orang yang menjadi antitesa terhadap profesinya sendiri. Antitesa. Ini mirip hakim tipikor tapi korupsi. Ini mirip capres keturunan Yaman tapi jelek-jelekin Indonesia di luar negeri. Tetap ya. Ini mirip MUI yang ngasih sertifikasi halal sebuah panci. Mbah, yang mau ngemut panci juga siapa? Inilah kenapa kita itu nggak boleh percaya begitu saja dengan yang namanya tampilan luar. Jangan nilai buku dari sampulnya, kata orang begitu. Jangan nilai capres dari kelenturan mulutnya. Jangan nilai kiai atau pemuka agama itu dari kearab-arabannya. Jangan nilai cewek dari kehalusan kulitnya. Kalau nggak percaya, tanya Lucinta Luna. Nah, jadi di Jember, Jawa Timur, lagi-lagi Jawa Timur ya, ada orang namanya, sebut saja Pak Ustadz Mawar gitu aja ya. Ya kadrun, pastinya kadrun. Dia itu aktivis 212, bahkan ketua Persatuan Alumni 212 katanya. Juga pendukung HTI, sempurna sebagai kadrun ya. Nah, dia itu punya pesantren meski belum punya izin dari Kementerian Agama katanya. Alias bodong ya. Enak banget ya. Tinggal bikin kelas, datengin santriwati, lalu pura-pura diajari ilmu agama dan juga moral. Begitu agak meleng sedikit, konon kabarnya sesuai dengan aduan istrinya sendiri, istrinya Pak Kiai Mawar ini, orang yang mengaku Kiai ini tadi loh, ternyata doyan daun muda. Kayak ular keket ya. Nah, bandot mana yang nggak suka daun muda? Tapi sayangnya, sesuai pasal yang ditersangkakan kepada kiai yang doyan pakai kacamata dan nyinyir ini, atau sebut saja Kiai Mawar tadi, itu sesuai yang dilaporkan oleh istrinya, adalah adanya dugaan mencabuli 11 santrinya ya, santriwati karena perempuan, dan juga ustazah di kamar khusus miliknya. Kamar khusus. 11 santriwati berikut 4 ustazahnya atau guru perempuannya di pesantren miliknya yang ternyata pesantren ilegal itu tadi, alias bodong tadi, yang nggak ada izinnya tadi, itu diduga dicabuli oleh Pak Kiai Mawar ini. Dan saat saya bikin konten ini, Pak Mawar ini sudah berstatus tersangka. Sudah pernah kejadian sih, sudah pernah, ya, sering malah. Misalnya yang terakhir itu yang cukup menghebohkan adalah kasusnya Heri Wirawan, masih ingat nggak? Yang di Bandung, yang mirip seperti kejadian di Jember ini. Dan sekarang Heri itu berikut burungnya sudah dikandangin. Dan menanti burungnya bakal digeprek oleh kejaksaan. Burungnya Heri digeprek, bayangin ya. Udah kecil, penyet lagi. Heri Wirawan ini sekarang sudah divonis hukuman mati.
Mampus tuh burung ya. Belum juga surut dari pemberitaan kasus Heri yang burungnya celamitan ini. Kok ada lagi kasus serupa di Jember, Jawa Timur? Apa orang-orang seperti Heri dan juga Pak Mawar ini dikaruniai burung yang celamitan dan selalu mencari mangsa dengan modus yang sama? Yaitu jadi guru agama, lantas menjerat santri-santrinya dengan bersenjata relasi kuasa dan burung ala kadarnya. Nah, di awal tadi, Pak Mawar itu dari Jember ini juga mirip Heri dari Bandung. Menyangkal, menolak semua tuduhan. Di awalnya itu seperti itu. Bahkan Pak Mawar yang dari Jember ini lebih ekstrim. Dia bilang kalau memang ada bukti dia melakukan perbuatan mesum, dia siap jalan kaki dari Jember ke Jakarta dengan jongkok sambil telanjang. Bayangin, jalan kaki dari Jember ke Jakarta. Jember itu di Jawa Timur. Jaraknya ke Jakarta itu 1000 km. Jalan kakinya saja udah sulit dibayangkan. Ini ditambah dengan jongkok. Dan bukan jalan biasa. Ditambah lagi dengan telanjang. Kayaknya Pak Kiai yang ini doyan ya kayaknya. Imajinasinya tuh liar banget. Orang-orang seperti siapa Pak Mawar ini ya, kalau janji itu mengerikan. Yang jalan dari Jogja lah. Dari Jogja ke Monas kemarin katanya kan waktu itu. Sampai sekarang juga nggak ada kedengeran kabarnya itu. Nah sekarang statusnya Pak Mawar ini, Pak Kiai Mawar ini kan udah tersangka ya. Artinya sudah ada bukti minimal 2 lah. Jadi boleh dong kita coba bayangkan gimana rasanya jalan jongkok sambil telanjang bulat itu. Nih ya, ketika laki-laki jongkok, itu otomatis jarak antara burung dan permukaan tanah kan dekat. Lalu bayangkan, si Kiai Mawar ini berjalan. Apakah nggak khawatir burungnya itu kesenggol onak dan duri, kesenggol rumput dan ilalang liar di pinggir jalan? Gatel, Pak. Masa sepanjang jalan garuk-garuk ijib? Atau apakah Kiai Mawar ini nggak khawatir kalau misalnya di jalan yang ia lewati ketika jalan jongkok itu tadi sambil telanjang itu ada pengaspalan misalnya dan jalannya masih panas? Kan nggak bagus ya kalau ketika dia lagi jalan jongkok itu lalu mendadak ada aroma burung dara bakar. Udah gitu dia menantang bakal jalan jongkok itu dari Jember ke Jakarta. Bayangkan. Kalau perjalanan itu benar, ketika perjalanannya baru sampai Madiun misalnya. Sementara saya tahu di sana tuh anak kecilnya bandel-bandel. Kalau lihat burung yang nggak bisa terbang itu pasti ada aja. Diselepet lah. Dikasih jebakan lah. Atau ketika perjalanan jalan jongkoknya itu sambil telanjang itu, sampai Solo misalnya. Itu lebih bahaya lagi. Bisa-bisa dikandangin tuh burung sama pemerintah kota Solo. Karena dikira satwa langka. Dikira satwa langka yang mondar-mandir. Itu burung kan disangkanya, ini burung aneh nih. Kenapa anehnya? Ini burung udah kecil, burik, bau aspal. Ya, jadi ceritanya gini ya. Mirip itulah kira-kira ya. Ada pengasuh pondok pesantren di Jember, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencabulan ke santriwati. Sampai saat ini, polisi belum melakukan penahanan terhadap pengasuh pondok pesantren itu ya. Meskipun surat penetapannya itu sudah dikirim dan sudah diterima oleh perwakilan di pondok pesantren. Info yang saya terima sih, ada 15 santriwati yang menjalani proses visum. Wah, makin terang ini kasus kalau sampai ada hasil visum yang membuktikan kebandotan pengasuh pondok pesantren si Pak Kiai Mawar itu. Nah, kasus pencabulan itu terungkap saat istri Kiai itu menyebut suaminya berbuat mesum dengan santriwati saat tengah malam. Waduh, tengah malam. Ya mungkin menyesuaikan jam biologis ya. Nah, sebelumnya sang Kiai Mawar dari Jember itu mentah-mentah membantah tuduhan istrinya. Dia sebut tuduhan selingkuh dan pencabulan terhadap santriwati itu fitnah. Dan cuma kecemburuan dari istrinya aja. Bahkan sang
Ustadz dah tuh. Sang Ustadz yang juga pengurus PA212 di Jawa Timur ini malah balik menuduh istri yang melaporkan dugaan kecabulannya sebagai musuh Islam katanya. Ini mirip kayak zaman Orba ya, yang kalau kritis tuh langsung dicap sebagai komunis gitu. Orang-orang seperti ini biasanya kalau sudah terpojok dan ketahuan belangnya, mulai deh menyumpah, mengkafirkan, atau malah bernazar yang aneh-aneh. Jalan kaki, jongkok, telanjang. Lu aja doyan kali itu. Lagian kalau bener dia jalan kaki, jongkok, dan juga telanjang, yang mau ngeliat siapa? Dikira nih ya, oleh dia itu kalau sudah pakai sorban, baju jubah, dan juga imamah, itu otomatis tuh dianggap sebagai orang suci tanpa nafsu gitu kira-kira. Dia lupa, yang kayak gituan tuh banyak di dalam penjara. Mulai dari tokoh agama yang ketangkep mesum, sampai pengemplang duit jamaah untuk kawin lagi. Nah, Kiai Mawar asal Jember tadi itu memang menarik untuk dikulik ya. Bahkan ada satu berita yang menyebutkan yang melaporkan itu menurut Ustadz yang diduga penjahat kelamin ini adalah udah bukan istrinya lagi katanya. Jadi yang laporin Ustadz ini istrinya. Lalu begitu tahu dilaporin, si Ustadz dengan santainya bilang, dia bukan istri saya, kita sudah cerai katanya. Ya jelas aja istrinya tambah ngamuk dong. Kiai kok begini ya. Nah, dan yang bikin ngakak adalah ketika menurut pelapor, semua kegiatan mesum itu dilakukan di sebuah kamar khusus yang untuk akses menuju ruangan itu dilengkapi fingerprint dan juga CCTV. Nah, ini baru nih. Lagi musim ya, CCTV. Kiai kok pakai CCTV? Apakah sudah nggak percaya lagi dengan adanya malaikat pencatat amal baik dan amal buruk yang selalu mengawasi? Ini pertanyaan serius saya loh ini. Di sebuah pesantren, meskipun konon ilegal, ada ruang khusus yang harus menggunakan sidik jari untuk akses masuknya. Lalu sesuai dengan laporan sang istri, katanya ruang ini digunakan untuk wik-wik oleh Pak Kiai Mawar. Kalau ini terbukti benar, betapa bajingan pelakunya ini ya. Kenapa? Orang tua itu menitipkan putrinya ke pesantren supaya belajar agama. Malah dikasih noda. Anak perempuan itu yang dititipkan oleh orang tuanya itu ingin menggali ilmu. Kenapa malah digali lubangnya sampai yang terdalam? Kalau terbukti bersalah nih, kalau di pengadilan nanti terbukti bersalah si Kiai Mawar ini, orang seperti ini memang layak mendapatkan karma di dalam penjara. Minyak telon dan balsem panas siap menanti Pak Ustadz Mawar. Saya Mas Jopre, aman kan?